Sejarah tragis Yeon San-gun, raja terburuk dinasti Joseon. Sebagai raja ke-10, Yeon San-gun dikenal sebagai tiran terburuk sekaligus predator seksual paling terkenal pada masanya. Dia dideskripsikan sebagai binatang buas penuh nafsu, yang menculik ribuan wanita dari segala status untuk dijadikan budak seksual dan penghibur istana. Raja Yeon San-gun juga merubah Universitas Kerajaan Sung Kyun-kwan menjadi tempat prostitusi tersohor untuk ribuan wanita di haremnya. Dosa terbesarnya adalah melakukan 2 kali pembersihan berdarah bagi para sastrawan dan ulama, yang menjadikannya sebagai satu-satunya raja yang namanya tidak pernah menerima nama kuil, serta gelar kehormatan Anumerta, sehingga tidak ada yang melakukan pemujaan leluhur kepadanya. Raja Yeon San-gun sangat dibenci, berusaha dihapus dari sejarah Korea, namun disinilah kita akan membahasnya. Kita masuk ke dalam kehidupan awal Yeon San-gun untuk memahami bagaimana dia dibesarkan dan hidup. Semua dimulai saat istri pertama Raja Sungjong, Ratu Gong-hye, meninggal di usia 17 tahun, serta tidak memiliki ahli waris. Raja kemudian didesak oleh para penasehat untuk mengambil istri kedua, guna mengamankan suksesi kerajaan. Selir Yoon yang telah melayani Raja Sungjong dipilih karena kecantikannya, serta menikah secara resmi dengan raja pada 1476, membuatnya bergelar Ratu Yoon. Beberapa bulan kemudian Ratu Yoon akhirnya melahirkan Yi Young yang kerap disapa Pangeran Yongsan pada 23 November 1476. Ratu Yoon terkenal temperamental, indikasi menderita penyakit mental, sangat cemburu terhadap selir raja yang lain, dan bahkan sampai meracuni salah satu selir pada 1477. Suatu malam di tahun 1479, dia melukai wajah Raja Sungjong dengan kuku jarinya dan meninggalkan bekas di pipi suaminya. Meskipun raja berusaha menyembunyikan luka itu, ibunya janda Ratu Insu mengetahui hal ini serta memerintahkan Ratu Yoon dikirim ke pengasingan. Setelah beberapa upaya untuk mengembalikan ratu yang digulingkan ke posisinya semula, pejabat pemerintah mengajukan petisi agar Ratu Yoon dieksekusi. Ratu Yoon dieksekusi meminum racun dan meninggal pada 1482 di usia 27 tahun. Ratu Yoon berpesan pada ibunya untuk memberikan kain berlumuran darahnya setelah meminum racun kepada putranya Pangeran Yeonsan di masa depan. Dalam sejarah, Ratu Yoon dikenal sebagai permaisuri keluarga Haman Yoon yang digulingkan. Saat ibunya meninggal, Yeonsan baru berusia 6 tahun. Namun pejabat pengadilan segera mendesak ayahnya untuk segera memilih seorang istri dari selirnya. Ibu Sungjong ingin agar ratu selanjutnya berasal dari bangsawan terkaya untuk memperkuat posisi Raja Sungjong. Yoon Chang-yeon dipilih karena ayahnya seorang pejabat tinggi, sekaligus mengabdi di bawah naungan janda ratu. Chang-yeon dianugerahi gelar Suk-ui setelah melahirkan seorang putra yang diberi nama Pangeran Jinsong, serta 3 putri untuk raja. Beredar rumor bahwa Chang-yeon sebenarnya telah mengatur pertengkaran Raja Sungjong, serta mendiang Ratu Yoon yang digulingkan. Dia juga dituduh membantu memperlancar proses eksekusi Ratu Yoon, ibu Yeon San-gun, meskipun tidak diketahui seberapa besar Chang-yeon terlibat. Ketika Raja Sungjong memutuskan untuk menikahi selir Chang-yeon secara resmi, para pejabat yang masih setia pada Ratu Yoon yang digulingkan bersitegang dan menuduh Chang-yeon adalah dalang atas eksekusi Ratu Yoon. Namun bagaimanapun Raja Sungjong tetap menikahi Chang-yeon secara resmi sebagai istri ketiganya pada 8 November 1480 yang kemudian bergelar Ratu Jung-hyun. Sang ratu baru berusaha sekuat tenaga untuk menghapus ingatan Ratu Yoon dari istana, hingga ia bahkan mengambil langkah ekstra untuk menunjukkan kasih sayangnya pada putra mahkota Yeonsan. Dia mengadopsinya secara resmi dan menghujani Yeonsan dengan cinta, seolah-olah dia adalah putra kandungnya sendiri. Ratu Jung-hyun juga memerintahkan semua dayang istana dan Kasim untuk tutup mulut tentang eksekusi kelam Ratu Yoon. Disinilah Pangeran Yeonsan tumbuh dengan berpikir bahwa istri ketiga ayahnya, Ratu Jung-hyun, adalah ibu kandungnya hingga dewasa. Pada tahun 1493 setelah 25 tahun berkuasa, Raja Sungjong akhirnya jatuh sakit dan meninggal, membuat putra mahkota Yeonsan akhirnya naik tahta sebagai Raja Joseon ke-10.
Raja Yeonsan mengangkat Ratu Junghyun ke pangkat Ibu Suri Kerajaan, kemudian diberikan nama kehormatan saat menulis batu nisan ayahnya. Pada awal pemerintahannya, Yeonsan adalah raja yang baik, seorang administrator bijaksana, cakap, memperkuat pertahanan negara, dan senang membantu masyarakat miskin. Namun pada 1497, raja muda itu akhirnya tahu bahwa Ratu Junghyun bukan ibu kandungnya saat Im Sahong menunjukkan sepotong kain berlumuran darah yang dimuntahkan oleh mendiang Ratu Yun pasca meminum racun. Raja Yeonsan lalu berusaha mengembalikan gelar dan posisi ibu kandungnya secara anumerta, namun pejabat pemerintah yang tergabung dalam faksi Sarim menentangnya karena menuruti keinginan mendiang Raja Sungjong. Raja Yeonsan segera mengeksekusi seluruh ulama faksi Sarim termasuk keluarga mereka, di mana para laki-laki dibunuh sementara perempuan diperbudak, dengan total rincian 239 pejabat dieksekusi, diasingkan atau dipecat. Selanjutnya, raja juga membunuh 2 selir ayahnya karena peran mereka dalam kematian ibunya. Yeonsan juga mendorong neneknya janda Ratu Insu saat terjadi pertengkaran, sampai neneknya jatuh kritis karena luka-luka lalu meninggal. Setelah konfrontasi berdarah itu, raja juga mendatangi tempat tinggal ibu angkatnya janda Ratu Junghyun, serta memerintahkannya keluar dari istana yang ditahan dengan ancaman pedang. Istri Raja Yeonsan, Ratu Shin, segera berlari ke tempat ibu mertuanya saat kekacauan dimulai, sehingga dia dapat turun tangan untuk melindungi janda Ratu Junghyun dari suaminya. Penulis Myung-ho mulai menghubungkan temperamen buruk Raja Yeonsan dengan kemarahan yang berlebihan oleh mendiang ibunya Ratu Yun selama kehamilan karena dapat mempengaruhi jiwa janin yang belum lahir. Yeonsan juga menjatuhkan hukuman mati kepada banyak pejabat pemerintah yang mendukung eksekusi ibunya, kemudian memerintahkan agar makam Han Myung-hae, ayah dari istri pertama ayahnya Ratu Gong-hye, dibuka lagi untuk memenggal kepalanya dan mayatnya dipotong. Hukuman ini dianggap paling berat, namun ia tidak berhenti dan terus menghukum pejabat yang sekedar hadir di istana saat itu atas kejahatan tidak mencegah perbuatan orang yang mengeksekusi ibunya. Sementara itu si pengadu Im Sahong dan sekutunya dipromosikan, di mana mereka menerima banyak jabatan penting dan penghargaan lain. Tragedi ini kemudian dikenal sebagai pembersihan sastrawan kedua. Yeonsan menutup Universitas Kerajaan Sungkyunkwan dan Kuil Bongaksa, lalu mengubahnya menjadi tempat kesenangan pribadi, di mana dia menculik ribuan gadis muda dari berbagai kalangan yang dikumpulkan dari 8 provinsi, kemudian membangun rumah bordil pribadinya di sini. Raja yang ingin tempat berburu dekat istana segera menghancurkan kawasan pemukiman besar di ibu kota, kemudian mengusir 20.000 penduduk untuk membangun tempat berburu itu dalam proyek kerja paksa. Banyak rakyat jelata mengejek dan menghina raja dengan poster yang ditulis dalam Hangul, dan sebagai pembalasan Yeonsan melarang menggunakan naskah tersebut. Yeonsan menjadi satu-satunya raja dinasti Joseon yang mencoba membongkar agama Buddha, serta berusaha menghapus sistem kepala biara dan ujian pada masa pemerintahannya. Dia juga menghapus kantor sensor yang fungsinya menghapus kritik tidak pantas untuk raja. Kantor Hongmungan juga tidak luput dari Yeonsan, sebuah lembaga di mana raja dapat meminta nasihat dari orang bijak Konfusianisme tentang bagaimana berperilaku dan mengikuti jalan yang benar pada para menterinya. Para menteri itu bahkan memakai tanda yang berbunyi, mulut adalah pintu yang mendatangkan malapetaka, sementara lidah adalah pedang yang memenggal kepala. Tubuh akan damai selama mulutnya tertutup dan lidahnya berada jauh di dalam. Kepala Kasim Kim Chosun yang pernah mengabdi pada 3 raja, mencoba menasehati Raja Yeonsan dengan sopan untuk berubah, tetapi raja justru membunuhnya dengan menembak panah, lalu secara pribadi memotong anggota tubuhnya. Selain itu, ia juga menghukum kerabat sang Kasim hingga derajat 7 turunan. Dan ketika ia bertanya pada sekretaris kerajaan apakah hukuman tersebut pantas, mereka tidak berani mengatakan sebaliknya. Pada 1506 saat tahun ke-12 pemerintahan Raja Yeonsan, para pejabat melancarkan kudeta pada bulan September, menggulingkan raja, lalu mendeklarasikan adiknya yang beda ibu Pangeran Jinsong sebagai raja baru. Dia diasingkan ke Pulau Ganghwa, diturunkan pangkatnya menjadi Pangeran Yeonsan-gun, di mana gelar gun adalah istilah yang menunjukkan kurangnya rasa hormat dalam menyebut nama raja Korea.
Pangeran Yeonsan-gun meninggal karena kesedihan dan depresi setelah 2 bulan diasingkan, dan mereka segera mengeksekusi selirnya Jang Nok-soo yang telah mendorong Yeonsan-gun dalam kelakuan buruknya. Istrinya Ratu Shin digulingkan, sementara keempat putra Yeonsan-gun dieksekusi dengan tragis untuk mengamankan tahta raja baru. Ada banyak kematian yang tidak perlu di seluruh kerajaan di tangan orang-orang yang haus kekuasaan. Dan setelah Raja Yeonsan-gun, raja baru dan pejabat pemerintah kerajaan akan mengalami pertumpahan darah, serta kembalinya ancaman asing karena melemahnya dinasti Joseon secara bertahap. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.